Berikutnya adalah tentang peluang suatu kejadian. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas, S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota adalah NS, dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota adalah NA, maka peluang kejadian A atau kita lambangkan dengan PA adalah NA dibagi NS. Di mana peluang suatu kejadian itu bernilai di antara 0 sampai 1. Jika suatu kejadian mempunyai peluang sama dengan 1, maka kejadian tersebut bisa dikatakan adalah kejadian yang pasti. Sebaliknya, jika kejadian tersebut mempunyai peluang 0, maka kejadian tersebut adalah suatu kejadian yang mustahil. Nah, kalian dapat mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, mana yang kejadian pasti, mana yang mustahil. Berarti kalau kejadian pasti, maka peluangnya adalah 1, kalau mustahil adalah 0. Contoh, di sini pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Sebuah dadu dilempar, peluang muncul sisi berangka ganjil. Pertama, kita tentukan dulu ruang sampel. Berarti banyaknya kemungkinan yang dapat muncul dari pelemparan sebuah dadu. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, atau sisi 6. Maka NS-nya ada 6. Nah, di sini yang ditanyakan peluang muncul sisi berangka ganjil. Maka kita misalkan A itu kejadian muncul sisi berangka ganjil. Maka A adalah suatu himpunan yang anggotanya 1, 3, 5. Ini mata dadu yang berangka ganjil. NA-nya bisa terlihat ada 1, 2, 3, ada 3. Sehingga peluang A, yaitu peluang kejadian muncul sisi berangka ganjil adalah NA dibagi NS. 3 dibagi 6. Atau sama dengan setengah. Contoh yang kedua, di sini, kalau sebuah kotak berisi 5 kelereng biru dan 3 kelereng merah. 2 kelereng diambil sekaligus dari kotak secara acak. Berapa peluang terambil kelereng biru semua? Yang B, terambil kelereng keduanya berbeda warna. Penjelasannya, untuk yang A, pengambilan 2 kelereng dari 8 kelereng adalah peristiwa kombinasi. Ya. Kemudian kita bisa cari dulu NS-nya. Dari satu kotak itu, 8 kelereng yang terdiri dari 5 biru dan 3 merah diambil 2. Jadi 8 diambil 2. Kombinasi. Ingat kembali rumus kombinasi, berarti 8 diambil 2, 8C2. 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 min 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 28. Untuk pertanyaan A, berapa peluang terambil kelereng biru semua? Nah, kita misalkan A kejadian terambil kelereng keduanya biru. Ya, ini kelereng. Maka biru ada berapa dalam kotak itu?
ada 5, diambil 2. Berarti NA-nya adalah 5C2. Kita hitung sesuai rumus kombinasi, ternyata hasilnya adalah 10. 5C2 hasilnya 10. Sehingga kita cari peluang A, NA dibagi NS, 10 dibagi 28. Atau sama dengan 5/14. Jadi, peluang terambil keduanya biru adalah 5/14. Untuk soal yang B adalah, nah kita misalkan ya, misalkan B kejadian terambil kelereng yang berbeda warna, satu biru dan satu merah. Maka NB 5C1 kali 3C1. 5C1 ini karena kelereng biru dalam satu kotak itu ada 5, diambil 1, dan 3C1 itu dari dalam satu kotak tadi terdapat 3 kelereng merah, diambil 1. Sehingga kombinasinya seperti ini. Nah, ini 1 biru dan, nah ini dan ya, dan 1 merah. Berarti 5C1 kali 3C1. Sesuai sifat kombinasi, 5C1 jelas sama dengan 5 dan 3C1 jelas sama dengan 3. Sehingga 5 kali 3 sama dengan 15. Sehingga peluang B atau peluang kejadian B yaitu kejadian terambil kelereng yang berbeda warna adalah NB/NS, yaitu 15/NS-nya tadi 28. Sehingga peluang terambil kelereng yang berbeda warna adalah 15/28.